Drama ini menceritakan kisah seorang wanita licik yang mau menjebak bosnya yang polos. Ia mengira dirinya pintar, tapi ternyata bosnya lebih pintar. Wanita itu sangat sedih karena semua jebakannya gagal. Ia akhirnya murung dan tidak bersemangat lagi. Judul drama ini adalah The Best Days of My Life. Mumu adalah seorang wanita kesepian yang sudah capek mengikuti kencan buta. Setiap hari ibunya terus mengomel supaya Mumu secepatnya cari pacar. Ibu Mumu takut anaknya itu jadi perawan tua. Ia terus menjodoh-jodohkan Mumu, namun Mumu merasa setiap laki-laki yang dikenalkan ibunya tidak ada yang beres. Semuanya tua-tua keladi. Ia pun berkata, lebih baik aku jadi perawan tua sampai mati daripada menikahi pria tua yang mau mati. Saat hidup semakin hambar dengan rutinitas yang membosankan, Mumu akhirnya bertekad untuk meningkatkan karirnya saja. Ia berharap semoga suatu hari nanti ada pangeran yang mau menikahi gadis malang ini. Benar saja, beberapa hari kemudian, perusahaan tempat kerja Mumu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membuat proyek penginapan. Seorang pemuda tampan muncul dengan wajah yang dingin seperti es. Dia adalah Jiang, direktur yang akan memimpin rapat. Pria itu tidak suka basa-basi dan tegas. Jiang mempunyai julukan kulkas 7 pintu yang menggambarkan hatinya tidak kenal belas kasihan. Saat ketua tim sedang presentasi, Jiang langsung memotongnya. Ia berkata, semua ini sudah terlalu pasaran. Mendengar itu, ketua tim dan anak buahnya mulai panik. Tidak disangka, Jiang tiba-tiba menunjuk Mumu untuk memberi masukan. Kebetulan Mumu sendiri cuma ikut duduk saja sebagai anggota. Ia tidak tahu apa-apa karena tidak membaca bahan presentasi. Mumu berkata, tamatlah riwayatku. Untungnya teman Mumu yang baik hati selalu menolong. Ia membukakan contekan di laptopnya. Saat Mumu mulai menjelaskan, temannya justru panik karena penjelasan Mumu malah ngawur. Semua orang pun kebingungan. Di saat genting ini, tiba-tiba otak Mumu jadi encer. Ia berbicara dengan sangat lancar. Mumu berhasil meyakinkan Jiang. Pria itu kemudian meminta Mumu untuk menuangkan ide tersebut ke dalam proposal. Setelah rapat selesai, Mumu memanggil Jiang untuk menanyakan sesuatu. Wanita itu berkata, apakah kamu mengenal Sisi? Aku merasa dia sangat mirip denganmu. Dia adalah teman sekolahku. Awalnya Jiang hanya terdiam, namun tidak lama ia berkata, jadi, kamu pikir aku adalah temanmu? Mumu mulai takut karena Jiang bersikap sangat dingin. Ia akhirnya tertawa sendiri supaya tidak terlalu canggung. Mumu berkata, sepertinya aku salah. Setelah dilihat-lihat, kalian berbeda. Tentu saja kamu yang lebih tampan. Tiba-tiba Jiang berjalan mendekat. Ia berkata, masa sekolah sudah sangat lama. Kamu pasti sudah melupakan wajah asli temanmu. Pria itu langsung meninggalkan Mumu begitu saja. Mumu berkata, dasar pria tampan yang sombong. Apakah dia benar-benar temanku dulu? Malam harinya, Mumu menceritakan tentang Jiang pada sahabatnya. Mumu berkata, wajah Jiang benar-benar mirip dengan Sisi temannya dulu. Mereka seperti kembar. Namun sahabat Mumu sedikit ragu-ragu dan meminta supaya Mumu memotret wajah Jiang. Keesokan harinya diadakan rapat lanjutan. Mumu izin keluar sebentar. Ia pun diam-diam memotret wajah Jiang lalu mengirim ke sahabatnya. Sementara itu di dalam ruangan, teman Mumu yang sedang menyiapkan presentasi sangat terkejut karena foto Jiang muncul di layar. Ternyata Mumu lupa belum mengeluarkan akun WeTalk-nya dari laptop. Jiang berkata, biarkan saja, suruh wanita itu menjelaskan apa maksud semua ini. Akhirnya teman Mumu buru-buru memanggil Mumu. Ia berkata, habislah kita, kamu dipanggil ke ruangan sekarang. Foto Jiang sedang terpajang di layar. Mendengar itu, Mumu pun terkejut. Ia mau membuka pintu ruangan rapat, tapi temannya malah membuat ragu-ragu. Teman Mumu bertanya, kamu beneran mau masuk? Menyadari dirinya akan dipermalukan, Mumu akhirnya menghirup napas dalam-dalam lalu memasuki ruangan dengan penuh keberanian. Namun saat sudah masuk ruangan, keberaniannya langsung hilang entah kemana.
Jiang dan semua orang di sana menatap ke arah Mumu. Wanita itu terlihat seperti orang bodoh. Mumu yang bingung harus ngapain akhirnya senyum-senyum sendiri. Sedangkan ketua tim yang ikut malu oleh kelakuan anak buahnya akhirnya mencairkan suasana. Ia berkata, Mumu ini wanita yang sangat pintar. Ia memang suka bertindak di luar nalar. Mumu, ayo coba jelaskan ide yang kamu buat kali ini. Setelah mendapat bantuan ketua tim, akhirnya Mumu mulai bicara. Ia mengarang cerita kalau foto Jiang ini akan dimasukkan ke dalam proposal sebagai sumber inspirasi. Saat semua orang berhasil dikelabui, ternyata Jiang terlihat serius seolah tahu Mumu sedang berbohong. Namun itu cuma kelihatannya saja. Ternyata Jiang juga sama bodohnya dan mudah ditipu. Apalagi saat teman-teman Mumu pura-pura meramaikan suasana supaya semakin meyakinkan. Setelah Mumu selesai bicara, ketua tim buru-buru mengakhiri rapat. Ia takut Jiang keburu sadar. Ketua tim berkata, saya ada urusan mendesak. Untuk kelanjutan rapat akan diurus oleh Mumu. Tadi Mumu bilang dia mau mentraktir makanan. Mendengar itu, Mumu pun sangat panik karena ketua tim mengorbankan dirinya dan berencana kabur. Mumu terus menarik-narik baju sang ketua. Tidak lama kemudian, teman-temannya juga beralasan ada urusan mendesak. Mumu yang malang ditinggal sendirian. Suasananya sangat canggung. Mumu akhirnya bicara, baiklah, mari kita makan-makan. Tiba-tiba satu persatu di antara mereka berkata, oh iya, aku ada urusan mendesak juga. Satu-satunya orang yang tersisa adalah Jiang. Mumu tidak mau makan berdua saja. Ia pun berkata, pasti kamu juga banyak urusan. Baiklah, kalau begitu kita masing-masing pulang saja. Namun tidak diduga, Jiang justru menerima tawaran makannya. Ia berkata, hari ini aku punya waktu luang, jadi di mana kita akan makan? Mendengar itu membuat Mumu langsung lemas. Mereka akhirnya mencari restoran terdekat. Di sana Mumu masih malu-malu dan menjaga sikapnya. Tiba-tiba Jiang memberikan pakaiannya. Mumu cukup terkejut. Ia berkata, tidak usah, tidak apa-apa. Namun karena Jiang memaksa, Mumu menerima dengan wajah tertekan. Dalam kondisi canggung ini, Mumu seperti orang bodoh sampai perhatiannya teralihkan ketika melihat Jiang yang dominan menggunakan tangan kiri. Ia teringat lagi dengan teman SMA-nya. Mumu kemudian bertanya, kamu kidal ya? Sayangnya Jian mengelak dengan berkata, aku bisa pakai semua tanganku baik kiri maupun kanan. Mumu merasa kalau Jiang sama seperti dirinya, yaitu sama-sama suka berbohong. Ia akhirnya modus mengajak main game. Bagaimana kalau kita main game? Aku ajuin pertanyaan, nanti kamu jawab ya, tapi harus cepat. Jiang pun setuju. Pertanyaan pertama dilontarkan, kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, dan seterusnya. Jiang akhirnya sadar ini semua cuma jebakan. Ia berkata, apakah kamu tidak sekalian bertanya nomor KTP-ku saja? Mumu langsung terdiam, sedangkan Jiang pergi mengangkat telepon. Pada momen itulah Mumu benar-benar yakin Jiang adalah temannya yang lama. Dengan wajah jengkel, Mumu berkata, ternyata memang kau sengaja mempermainkanku. Setelah mereka pulang, Mumu cerita lagi pada sahabatnya. Mereka pun menjelek-jelekan Jiang sepanjang perjalanan. Jiang dinilai sebagai pria tidak beradab yang licik. Bagaimana bisa pura-pura tidak kenal, padahal teman sendiri. Ternyata pria itu seorang pembohong yang handal. Dia harus diberi pelajaran. Keesokan harinya, ketua tim memberitahukan bahwa Jiang tidak perlu repot-repot mengurus proyek yang akan dijalankan. Namun Jiang berkata, aku tetap akan ikut, namun aku perlu satu orang. Kebetulan yang duduk paling dekat adalah Mumu. Wanita itu langsung pura-pura membalikan wajahnya. Jiang merasa tersinggung seperti dirinya sedang ditolak wanita. Ketua tim yang peka akhirnya menunjuk Mumu. Mereka pun senyum-senyum, padahal tidak ada yang lucu. Sebelum pergi, Jiang berkata pada Mumu, jangan lupa besok Nona. Mumu pun tersenyum palsu dan menjawab, ya sampai jumpa. Saat malam hari, Mumu pergi membeli roti bersama sahabatnya. Ia tiba-tiba kepikiran rencana licik. Kali ini Mumu mau menjebak Jiang dengan memberi roti kacang merah. Seingatnya dulu saat sekolah, Jiang seharusnya alergi dengan kacang merah. Keesokan harinya, Mumu sudah siap memberikan roti tersebut. Wanita itu mulai membuka obrolan dulu supaya kesannya natural.
Tidak lama kemudian, ia langsung mengeluarkan rotinya. Namun Jiang berkata sedang tidak lapar. Dengan berbagai cara, Mumu terus merayu Jiang. Ia terlihat sangat senang karena Jiang mulai luluh. Namun Jiang yang pintar hanya memakan ujung rotinya saja. Saat itu Mumu berpikir sejenak lalu berkata lagi, "Ini kacang merahnya enak loh, ayo makan sesuap lagi." Jiang menjawab, "Aku merasa seperti sedang ditekan. Apakah ini roti kadaluarsa?" Dengan demikian, rencana Mumu akhirnya gagal total. Mereka kemudian melihat-lihat lokasi yang akan digunakan untuk proyek. Kebetulan di sana ada tempat bermain kereta gantung. Mumu ingat kalau Jiang dulu takut ketinggian. Ia pun berpikiran licik lagi. Ia mendekati Jiang dan berkata, "Pemandangan di sini sangat indah ya. Lihatlah sekeliling. Bukankah sangat disayangkan jika tidak pergi melihatnya?" Sayangnya, Jiang merasa tidak tertarik. Hal ini membuat Mumu harus berusaha lebih keras untuk merayu Jiang. Trik terakhir yang bisa dilakukan adalah menjual cerita sedih. Tidak disangka, Jiang berhasil diluluhkan. Mumu terlihat sangat senang bisa memperdaya Jiang. Saat sampai di tempat kereta gantung, ternyata tempat itu sedang ditutup. Wajah ceria Mumu langsung berubah jadi cemberut. Lagi-lagi semesta menggagalkan rencananya. Namun itu belum selesai karena Jiang mengajak Mumu jalan kaki saja. Tidak perlu naik kereta gantung. Mendengar itu, Mumu pun menjawab, "Bagaimana kalau kita pulang saja?" Sayangnya Jiang tidak mau. Mumu yang malang akhirnya menemani Jiang seharian jalan kaki. Ia sangat kesal karena perjalanannya yang jauh dan naik ke atas membuat kakinya pegal-pegal. Wanita itu menelpon temannya lalu curhat tentang nasibnya yang cukup tragis. Mereka kemudian beristirahat sebentar. Mumu masih bertukar pesan dengan sahabatnya. Ia memakai earphone untuk mendengar pesan suara. Sahabat Mumu berkata, "Bukankah kamu sendiri yang bilang kalau Jiang memang licik?" Tidak lama terdengar suara Jiang berkata, "Jangan membelakangiku. Aku bukanlah penguntit. Aku hanya orang licik saja." Mendengar itu membuat Mumu kebingungan, kok dia bisa tahu isi obrolanku ya? Ternyata earphone Mumu belum tersambung ke HP-nya. Wanita itu sangat malu dan senyum-senyum. Ia malah mengeles dengan berkata, "Licik itu tanda kamu pintar." Namun saat melihat wajah Jiang yang mau marah-marah, Mumu mulai menjual cerita sedih lagi. Sayangnya kali ini ia tidak berhasil. Mumu dicuekin lalu ditinggal. 下次买个好点的耳机。给我说明真人聪明。得需要你的时间。讨厌。 Dalam perjalanan pulang, Mumu membeli obat alergi, tapi obatnya salah. Saat ia mau menukarkan obat, Jiang berkata tidak perlu. Tapi Mumu memaksa, akhirnya Jiang menjelaskan panjang lebar tentang alergi yang dimiliki Mumu sejak SMA. Awalnya Mumu mau marah, tapi ia langsung sadar kok Jiang tahu masalah alergi tersebut. Akhirnya Mumu berkata, "Oh, jadi kamu sudah tidak bersandiwara sekarang." Jiang menjawab, "Kamu yang mulai duluan. Sebelumnya aku bertemu denganmu di restoran, tapi aku mendengar kamu sudah melupakan wajahku." Mumu pun berkata lagi, "Dasar kamu pendendam. Mulutmu masih jahat seperti dulu." Jiang kemudian mengajak Mumu makan dulu sebelum pulang. Dari jauh, Mumu terus memandang ke arah Jiang dengan manis. Namun saat pria itu duduk di depannya, Mumu langsung mengubah ekspresi wajahnya jadi cemberut. Wanita itu tiba-tiba marah. "Bertahun-tahun aku duduk sebangku denganmu. Harusnya aku tidak membiarkanmu mempermainkanku." Jiang tidak menghiraukan Mumu. Ia justru meledeknya. "Sekarang kamu makannya banyak ya. Kalau dulu makannya sedikit, yang banyak tidurnya." Hal itu dikatakan karena Mumu dulu pemalas dan suka tidur di kelas. Tiba-tiba Jiang mengulurkan tangan. Mumu berkata, "Hei, mau ngapain?" Ternyata Mumu salah paham. Jiang cuma mau mengambil kotoran di bajunya. Setelah pertemuan itu, Mumu kembali curhat pada sahabatnya. Namun sahabatnya malah menggoda seperti yang Jiang lakukan. Karena Jiang meminta Mumu membelikan hadiah, ia akhirnya pergi ke tempat pakaian. Seorang pegawai bertanya, "Mau beli dasi untuk pacar ya?" Mumu cukup terkejut mendengarnya. Padahal ia sudah berkata, "Bukan, bukan." Tetapi pegawainya merasa lebih tahu kehidupan Mumu dibanding Mumunya sendiri. Akhirnya Mumu tidak mau semakin pusing. Ia memilih dasi lalu meminta supaya dibungkus dan ditulis nama Jiang. Tidak berselang lama, Mumu mendengar suara wanita memanggil Jiang. Ternyata di sana ada Jiang juga.
Mumu akhirnya mengintip apa yang dilakukan Jiang dengan wanita tersebut. Sayangnya Mumu ketahuan sehingga langsung salah tingkah. Jiang kemudian menghampiri Mumu. Wanita itu tiba-tiba berakting, pura-pura baru melihat Jiang. Jiang, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Namun Jiang menjawab, sudah puas melihatnya. Pria itu kemudian memberi kode-kode supaya Mumu membantunya. Jiang tidak nyaman dengan wanita di sampingnya. Namun Mumu tidak berbelas kasihan. Ia malah sengaja menjebak Jiang untuk tetap bersama wanita tersebut, sedangkan Mumu sendiri berencana kabur. Saat itu juga Mumu mendapatkan karma. Ibu pegawai tiba-tiba datang membawa bungkusan dasi. Mulutnya tiba-tiba jadi sangat ember lalu berkata, "Nona, ini hadiah yang mau kau berikan untuk pacarmu. Aku sudah menuliskan nama Jiang sesuai permintaanmu." Mumu benar-benar sangat malu. Ia meminta pegawai itu berhenti mengoceh. Sementara itu, Jiang melihat situasi berbalik. Ia berubah menjadi iblis yang licik, lalu memanfaatkan itu untuk mengusir wanita di sampingnya. Mumu sudah tidak punya muka lagi di depan Jiang. Ia sudah kalah satu langkah. Selain itu, Jiang menjadikan peristiwa ini senjata untuk bisa terus mengintimidasi Mumu. Saat malam hari, Mumu menelpon sahabatnya. Ia curhat lagi tentang Jiang. Sahabat Mumu berkata, "Ya sudahlah, sebelumnya juga saat di restoran kamu merasa dijebak kan? Tapi akhirnya yang bayar kan tetap Jiang." Namun Mumu menjawab, "Tentu saja itu karena aku cerdik sehingga bisa kabur sebelum bayar. Kamu tahu harga menu di sana sangat mahal." Suatu kali Mumu mendapat pesan dari ibunya. Wanita itu disuruh untuk mengikuti kencan buta yang sudah disiapkan. Namun membaca pesannya saja sudah membuat Mumu malas. Keesokan harinya, Mumu dihadang oleh dua rekan kerjanya. Mereka kepo dengan karakter asli Jiang karena selama ini wajahnya dingin seperti es. Ternyata berita Jiang dengan Mumu adalah teman masa sekolah sudah tersebar. Mumu akhirnya mulai berbicara, tapi semua yang keluar dari mulutnya tidak lebih dari fitnah. Ia sengaja menjelek-jelekan Jiang. Mumu berkata kalau Jiang sangat kejam. "Penderitaanku karena pria itu bahkan jauh lebih besar daripada isi tabunganku saat ini." Saat mereka masih bergosip, tidak disangka ternyata Jiang sudah ada di belakang mereka dari tadi. Semua orang pun terkejut dan panik. Mereka tiba-tiba memuji Jiang yang begitu ramah. Akhirnya Jiang menyuruh Mumu untuk menerima pelajaran. Sementara itu, teman Mumu menepuk pundaknya supaya tabah. Mereka berkata, "Mumu begitu malang. Saat SMA sudah menderita, sekarang masih harus menderita." Sedangkan Jiang berkata, "Akting kalian sangat buruk." Mumu menjawab, "Tentu saja, kalau bicara akting, kamulah yang paling hebat." Siapa sangka Jiang memberi pelajaran dengan memperlakukan Mumu seperti pelayan. Jiang hanya perlu mengeluarkan suara, maka Mumu harus mengambilkan minuman. Namun Mumu yang tidak mau kalah justru mengerjai balik Jiang. Ia memberi air yang sangat panas. Saat melihat Jiang kesakitan, Mumu langsung pura-pura, "Ya ampun, airnya kepanasan ya." Setelah selesai bekerja, Mumu bertemu Jiang di supermarket. Wanita itu mengira Jiang sedang membantu mengambilkan barang. Saat ia mau berterima kasih, ternyata barang itu diambil untuk keperluan Jiang sendiri. Mumu benar-benar sangat jengkel. Beberapa waktu kemudian, proyek perusahaan akhirnya digelar. Ternyata itu seperti layanan penginapan. Mumu mempersiapkan semuanya dengan sangat hati-hati. Jiang kemudian bertanya, bagaimana kondisi proyek tersebut. Mumu menjelaskan kalau semuanya aman. Ia menunjukkan bagaimana dirinya begitu serius mengerjakan proyek tersebut. Mumu berharap mendapat pujian, sayangnya Jiang bersikap so dingin. Wanita itu akhirnya mengoceh sendiri. Ia berkata, "Dasar pelit, pelit seperti biasanya." Tidak berselang lama, listrik tiba-tiba padam. Ternyata ada kerusakan karena bangunan itu sudah cukup tua. Saat suasana mulai riuh dan ketua tim tidak bisa menanganinya, Mumu langsung mengeluarkan bakat terpendamnya. Ia mengubah kegelapan itu menjadi suatu rangkaian acara menarik. Dimulai dengan membawakan narasi sedih sampai menyalakan lilin dan proyektor. Suasana yang awalnya riuh berubah menjadi tenang. Mereka sangat menikmati penampilan Mumu. Sementara itu, Jiang melihat bagaimana Mumu bertindak sangat pintar. Ia pun mulai terpesona dengan wanita itu. Ketua tim memuji Mumu yang berhasil membuat ide cemerlang.
Saat Mumu mau menjelaskan juga pada Jiang terkait masalah padamnya listrik, Jiang justru memberi pujian untuk pertama kalinya. Mumu sangat senang mendengarnya. Ia kemudian mengajak Jiang foto bersama. Pada hari berikutnya, ketua memberi kabar gembira kalau proyek mereka sudah berhasil. Ia menyuruh anak buahnya menebak berapa view video proyek tersebut. Salah satu dari antara mereka bilang 500 kali. Ketua tim berkata nyalimu terlalu kecil. Kemudian ada juga yang bilang 10 juta kali. Lalu ada juga yang bilang 30 juta kali. Namun semua masih terlalu kecil. Jawaban yang benar adalah 35 juta kali ditonton. Semua orang pun bersorak-sorai. Untuk merayakan keberhasilan, maka ketua tim akan mentraktir makan-makan. Mereka semua sangat gembira. Supaya lebih meriah, diusulkanlah sebuah game di mana yang kalah diberi pilihan, yaitu minum soju atau menerima tantangan. Kebetulan Mumu salah satu yang kalah dalam permainan. Awalnya ia memilih minum soju, tetapi teman-temannya bilang tidak asik kalau selalu minum. Sesekali harus menerima tantangan dong. Akhirnya Mumu pun setuju. Mereka semua berkata, pemikiranmu sudah terbuka sekarang. Tantangan yang diberikan adalah memeluk orang yang muncul dari pintu masuk. Saat mereka menunggu, akhirnya sebuah sosok memasuki ruangan. Ternyata dia adalah Jiang. Bisa dipastikan Mumu tidak akan mau memeluk Jiang, namun saat itu ia mabuk berat. Tanpa rasa malu, Mumu langsung memeluk Jiang. Di sisi lain, Jiang bukannya menghindar, pria itu malah keenakan dipeluk Mumu. Permainan akhirnya dilanjutkan. Kali ini Jiang ikut bergabung juga. Baru saja duduk, ternyata Jiang langsung kalah. Ia disuruh untuk memilih antara kejujuran atau tantangan. Jiang memilih kejujuran. Mereka kemudian bertanya, apakah ada wanita yang kamu sukai? Jiang menjawab, ya ada. Lalu mereka kepo dan bertanya lagi, siapa orangnya? Namun Jiang berkata, itu sudah termasuk pertanyaan kedua, jadi tidak akan saya jawab. Mereka semua akhirnya berkata, kamu memang cerdik ya. Keesokan harinya, Mumu masih tertidur nyenyak. Saat terbangun, Mumu begitu terkejut karena ia ada di kamar orang lain. Akhirnya Mumu mencoba menenangkan diri. Perasaan semalam aku ngobrol-ngobrol dengan temanku. Saat itu Mumu curhat betapa pentingnya mencari teman satu kamar yang baik. Setelah mengingat itu, Mumu merasa tenang. Ia mengira pasti ini kamar teman perempuannya. Namun tidak berselang lama, yang muncul bukanlah teman perempuannya, melainkan teman masa sekolah alias Jiang. Mumu pun sangat terkejut. Ia kemudian bertanya, mengapa kamu di sini? Mengapa aku seperti orang amnesia? Apakah aku yang mengganti bajuku sendiri? Tiba-tiba Jiang memasang raut wajah nakal seperti iblis. Melihat ekspresi wajah Jiang seperti itu, membuat Mumu parno, jangan-jangan aku sudah diapa-apain. Jiang akhirnya mengantar Mumu pulang. Selama perjalanan, Mumu begitu gelisah. Perasaannya campur aduk, mulai dari gugup, bingung, salah tingkah, dan malu-malu. Ia kemudian membuka jendela mobil. Mumu berkata, wahai angin, tiuplah diriku ini supaya bisa mengingat sesuatu. Jiang mengingatkan supaya hati-hati, takutnya nanti sakit kepala. Jendela mobil akhirnya ditutup lagi. Mumu masih merasa canggung. Ia meminjam kabel data untuk mengisi HP-nya, namun Jiang terlihat cuek. Mumu pun berpikir, apa aku melakukan kesalahan? Tiba-tiba ia teringat sepotong ingatan ketika dirinya memarahi Jiang saat mabuk. Wanita itu langsung meminta maaf. Padahal yang terjadi sebenarnya tidak demikian. Mumu bukan memarahi Jiang, tapi justru merayu Jiang. Setelah meminta maaf, Mumu membuka HP-nya. Ia terkejut, loh kok ada foto mesra? Barulah di situ Mumu ingat kejadian sebenarnya. Wanita itu ternyata pandai merayu laki-laki saat mabuk. Mumu menarik Jiang sampai wajah mereka begitu dekat. Mumu sangat malu dan meminta maaf lagi atas sikapnya yang tidak sopan. Namun hal tak terduga terjadi. Jiang sama sekali tidak marah. Ia malah membalas rayuan Mumu sebelumnya. Saat Jiang mulai mendekatkan wajahnya, Mumu langsung panik seperti orang bodoh. Ia buru-buru kabur menjauhi Jiang. Setelah sampai di rumahnya, Mumu menelpon sahabatnya lalu curhat lagi. Namun seperti biasa, sahabat Mumu justru meledeknya terus. Wanita itu berkata, besok pagi kamu sudah bisa melihat pacar direkturmu lagi. Mumu terlihat sangat kesal.
Tapi setelah selesai menelpon, ia malah senyum-senyum sendiri. Keesokan harinya, Mumu kembali bekerja. Tiba-tiba ketua tim mulai membicarakan yang tidak penting tentang hubungan rahasia antara Mumu dan Jiang. Tidak berselang lama, teman Mumu juga ikut-ikutan nimbrung. Mumu akhirnya pasrah dengan semua gosip itu. Ketua tim kemudian bilang, sekarang Mumu akan dipindahkan tempat duduknya di samping Jiang. Alasannya supaya lebih efisien. Namun itu semua cuma akal-akalan ketua tim saja. Meski begitu, Mumu tidak bisa protes. Ia berjalan ke kursinya, tapi karena tidak fokus, akhirnya malah jatuh ke arah Jiang. Keduanya sama-sama terkejut, lalu saling memandang. Sementara itu, orang-orang di sana, terutama ketua tim, semakin yakin ada hubungan rahasia antara Mumu dan Jiang. Rapat akhirnya dimulai. Mumu tampak gelisah sepanjang rapat. Beberapa saat kemudian, rapat sudah selesai. Mumu langsung berlari keluar, padahal semua orang masih duduk santai. Ketua tim berkata, pasti wanita itu sedang kebelet. Sementara itu, Mumu buru-buru turun, tapi liftnya lama sekali terbuka. Tiba-tiba, Jiang memanggilnya. Mereka akhirnya naik lift bersama. Mumu terlihat sangat tegang, apalagi saat liftnya semakin penuh. Ia tidak sengaja menyenggol Jiang. Akhirnya Mumu meminta maaf. Ia juga menawarkan kopi sebagai bentuk permintaan maafnya. Situasinya benar-benar canggung. Saat sedang menunggu, tiba-tiba mantan pacarnya muncul. Pria itu memanas-manasi Mumu. Ia berkata kalau dirinya akan segera menikah. Kalau kamu ada waktu, datanglah ke pernikahanku. Tentu saja kamu akan minder karena calon istriku lebih cantik dan lebih kaya darimu. Awalnya Mumu tidak mau ambil pusing karena sudah tidak ada urusan. Namun sang mantan terus meremehkan dirinya. Saat melihat Mumu yang terus dirundung, Jiang akhirnya datang menjaganya. Jiang mengulurkan tangan untuk berkenalan, namun saat berjabat tangan, Jiang dengan keras meremas tangan mantan pacar Mumu sampai kesakitan. Tidak lama berselang, pria itu akhirnya pergi. Saat duduk berdua, Jiang menawarkan bantuan pada Mumu. Ia rela menjadi pacar bohongan supaya Mumu bisa mendatangi pernikahan mantannya itu. Tawaran itu membuat Mumu berpikir, apakah harus pura-pura pacaran dengan Jiang? Beberapa hari kemudian, Mumu datang ke pernikahan mantan pacarnya. Ia sudah memutuskan menerima tawaran Jiang, lalu menelpon pria itu. Di dalam ruangan, beberapa orang sedang membicarakan Mumu. Menurut mereka, seharusnya Mumu tidak perlu diundang. Tidak lama, Mumu pun masuk ruangan juga. Pengantin wanita mulai basa-basi pada Mumu. Namun beberapa saat kemudian, ia mulai memojokkan Mumu, terutama soal pekerjaan. Ia sombong karena sudah lolos seleksi tahap akhir di salah satu perusahaan terbesar. Pada momen tersebut, Jiang akhirnya muncul. Pengantin wanita langsung menyambut Jiang. Ternyata wanita tersebut melamar pekerjaan di perusahaan Jiang. Namun wanita itu cukup terkejut ketika Jiang mengatakan bahwa Mumu adalah pacarnya. Setelah itu, Mumu berkata, kami tidak akan lama. Ini hadiah untuk pernikahan kalian. Mereka akhirnya segera pergi. Pengantin wanita sempat menanyakan perihal kelulusan tesnya. Sayangnya Jiang berkata, hasil tes sudah keluar. Perusahaan hanya akan memberi informasi pada mereka yang lulus. Wanita itu sangat malu karena arti perkataan Jiang adalah kamu tidak lulus. Berkat kehadiran Jiang, Mumu berhasil membalikan keadaan. Ia sangat berterima kasih pada pria itu. Mereka kemudian berjalan-jalan sambil mengobrol. Jiang bertanya, apa yang kamu suka dari mantan pacarmu? Mumu menjawab, awalnya pria itu sangat baik padaku. Semua perkataannya manis dan ia juga selalu nurut apa yang aku mau. Tapi kemudian aku sadar bahwa pria itu hanya banyak bicara, tapi tidak ada tindakan. Bahkan saat aku kesulitan, ia tidak mau menolong aku. Setelah mengatakan kisahnya yang pilu, akhirnya Mumu mau tahu kisah cinta Jiang. Namun Jiang tidak mau berbagi cerita, sehingga Mumu merasa ini tidak adil. Selanjutnya, Mumu bertemu sahabatnya di coffee shop, lalu menceritakan lagi apa yang ia alami. Setelah mendengar cerita Mumu, sahabatnya merasa khawatir. Ia takut ada hal-hal tidak terduga jika Mumu tetap melanjutkan hubungan palsunya dengan Jiang. Seperti sebuah kebetulan, tiba-tiba Jiang datang juga ke sana. Pria itu ditawari mau minum kopi apa.
Namun ternyata coffee shop itu adalah milik Jiang. Akhirnya Mumu dan sahabatnya justru diberi kopi gratis. Mereka berterima kasih lalu segera pulang. Sahabat Mumu berkata, "Sepertinya Jiang mampu menjagamu. Aku tidak perlu khawatir lagi." Saat malam hari, Mumu dan sahabatnya saling curhat lagi. Mereka masing-masing punya keluh kesah sendiri, namun kali ini yang paling banyak curhat adalah sahabat Mumu. Keesokan harinya, Mumu berpenampilan sangat cantik. Jiang kemudian datang menjemputnya. Pria itu meminta Mumu supaya mau menemui bibinya. Jiang sudah jenuh ditanya terus perihal calon istri. Sebelum pergi, Mumu berkata, "Bisakah kamu memasangkan kalung ini di leherku?" Untuk pertama kalinya, Jiang merasa gugup. Mereka akhirnya memulai perjalanan. Saat tiba di lokasi, Mumu terus menghela nafas. Jiang kemudian menenangkan Mumu. Pria itu berkata, "Gak usah takut, keluargaku ramah kok." Akhirnya Mumu bercermin untuk memastikan penampilannya sudah bagus. Ia juga bertanya pada Jiang bagaimana penampilannya. Jiang berkata, "Kamu cantik." Mendengar itu, Mumu pun sangat senang, lalu berjalan dengan semangat. Setelah memasuki ruangan, Mumu terlihat sedikit bingung, namun ia melihat ada beberapa kue yang sudah disiapkan. Ia akhirnya mengambil kue tersebut, namun seorang wanita datang menegurnya. "Kamu lagi, kamu lagi." Ternyata dia adalah wanita tempo lalu ketika Jiang meminta bantuan Mumu untuk pura-pura jadi pacarnya. Wanita itu bermaksud merendahkan Mumu. Ia berkata, "Tidak kusangka selera Jiang adalah wanita sepertimu." Mumu menjawab, "Aku sendiri tidak tahu tipe wanita Jiang yang sebenarnya. Tapi aku menyadari setelah pertemuan terakhir kita, Jiang pasti tidak menyukai tipe wanita sepertimu." Jawaban Mumu ini lembut, tetapi sangat menusuk hati. Mumu akhirnya ditinggalkan. Baru saja ia merasa lega, tiba-tiba datang lagi orang baru. Dia adalah pria yang pernah daftar kencan buta bersama Mumu. Pria itu berusaha mendekati Mumu lagi, tetapi Mumu berkata, "Tidak usah merepotkanmu lagi. Aku harus pergi menemui pacarku." Tidak lama kemudian, Jiang menyusul Mumu. Mereka akhirnya bertemu dengan bibi Jiang. Mumu hanya berdiam diri saat bibi Jiang terus berbicara. Padahal baru pertama kali bertemu, tetapi seperti sudah akrab. Tidak disangka di momen ini, Mumu dijebak oleh teman wanita Jiang. Ia pura-pura memperkenalkan diri lagi, lalu membawa pria yang sebelumnya kencan buta bersama Mumu. Dalam situasi ini, Jiang tahu Mumu tidak akan bisa mengelak. Akhirnya ia mengambil kendali. Jiang berkata, "Ini semua salahku. Aku yang egois sampai membuat Mumu harus melakukan kencan buta." Teman wanita Jiang sangat sebal. Ia malah harus melihat Jiang merangkul Mumu. Setelah pertemuan dengan bibi Jiang, mereka berjalan-jalan di pinggir pantai. Mumu berkata, "Ternyata bibi kamu sangat baik dan lembut, berbeda dengan kamu." Jiang tidak menggubris perkataan tersebut, karena ia memang sadar dirinya bukan orang ramah. Tapi Jiang meluruskan kalau sebenarnya bibinya juga sangat tegas. Cuma sama Mumu aja kelihatan lembut. Mumu kemudian bertanya sedikit tentang kehidupan Jiang. Ternyata selama ini ia diasuh oleh bibinya karena orang tua Jiang sudah meninggal. Mendengar itu, Mumu pun langsung merasa kasihan. Wanita itu merasa tidak enak sudah bertanya hal tersebut, tapi Jiang berkata, "Tidak apa-apa." Tiba-tiba Mumu keceplosan, "Seharusnya kamu mirip dengan bibimu, tapi sampai sekarang temperamenmu masih tidak biasa." Saat melihat wajah Jiang yang menakutkan, Mumu langsung menarik kembali perkataannya. "Tentu saja temperamenmu luar biasa. Itu karena kamu seorang direktur kan, hehe." Wanita itu langsung pura-pura tertawa. Tidak lama kemudian, Mumu mendapat telepon dari ibunya. Ia terus menengok ke arah Jiang karena merasa malu. Sang ibu terus menanyakan siapa pacar Mumu. Bukan hanya itu, Mumu juga disuruh membawa pacarnya ke rumah. Supaya tidak semakin malu, akhirnya Mumu berkata, "Mah, aku sedang rapat. Teleponnya nanti lagi ya." Setelah menutup teleponnya, Jiang berjalan ke arah Mumu. Pria itu tidak melirik Mumu, ia justru memberi tawaran lagi. Jiang mengajak Mumu untuk tetap berpura-pura menjadi pacarnya. Ia beralasan kalau dirinya tidak tertarik mencari wanita lain. Padahal Jiang melakukan ini supaya Mumu bisa mengatasi masalah ibunya. Di sisi lain, Mumu yang mendengarnya malah terdiam. Ia merasa gugup seperti sedang ditembak.
Jiang kemudian mengantar Mumu pulang. Mereka sepakat untuk membuat kontrak pacaran. Mumu mengingatkan kalau ibunya mungkin akan terus mengawasi gerak-gerik mereka. Ia berharap Jiang bisa bersandiwara setiap kali ibunya menelpon. Terakhir, sebelum pergi, Mumu berkata, jika ada salah satu dari antara kita menyukai orang lain, maka kontrak dianggap berakhir. Dari semua hal yang Mumu minta, Jiang hanya diam saja. Ia tidak banyak bicara. Namun saat Mumu pergi, barulah Jiang tersenyum tipis. Esok harinya, Mumu berjalan-jalan dengan sahabatnya. Seperti biasa, mereka saling curhat lagi. Sahabat Mumu berkata, hubungan Mumu dan Jiang sangat unik. Ia memuji Mumu, ide kamu bagus juga. Ternyata Mumu berjaga-jaga, takutnya Jiang jatuh cinta pada wanita lain. Jika itu terjadi, Mumu harus secepatnya punya pria lain untuk dikenalkan pada ibunya. Saat sore hari, ketika Mumu sedang bersantai, tiba-tiba ibunya menelpon lagi. Ibu Mumu menanyakan hal yang sama seperti sebelumnya. Akhirnya dengan sedikit panik, Mumu berbohong, aku tidak mungkin membohongimu ibu. Pacarku sekarang sedang duduk di sebelahku. Ibu Mumu menjawab, ya sudah, berikan teleponnya kepada pacarmu. Ibu mau mendengar suaranya. Namun Mumu beralasan pacarnya sedang ke toilet. Akhirnya ibu Mumu bertanya lagi, kenapa setiap kali aku mau bicara dengan pacarmu, dia selalu di toilet? Mumu pun kehabisan akal. Ia langsung berakting, halo mah, halo, jaringannya jelek, nanti aku telepon lagi ya. Mumu langsung gerak cepat. Ia datang ke perusahaan Jiang lalu bertanya kepada seorang pegawai. Kebetulan Jiang tiba-tiba lewat. Akhirnya Mumu menarik pria itu ke tempat sepi, lalu mengangkat telepon ibunya. Mumu berkata, halo mah, ini pacarku. Lihatlah, kita sedang bersama. Mumu begitu manja pada Jiang. Mereka kemudian pergi bersama. Jiang bingung dengan sikap Mumu. Wanita itu terus mengarahkan kamera ke wajah Jiang. Mumu berkata, aku akan mengambil video ini supaya bisa mengirimnya pada ibuku jika diperlukan. Setelah itu, Mumu memuji Jiang, untung kamu pintar bersandiwara. Kalau tidak, pasti kita sudah ketahuan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di depan rumah Mumu. Setelah Mumu turun dari mobil, Jiang akhirnya pulang. Pria itu melihat ada barang Mumu yang ketinggalan. Di sisi lain, Mumu begitu terkejut saat ada dua orang asing di rumahnya. Ia bertanya, kalian siapa? Saat mengecek kamar, tempat itu sangat berantakan. Ternyata ini semua ulah teman sekamar Mumu. Wanita itu membawa dua temannya lalu berpesta. Hal ini membuat Mumu geram karena sudah ada perjanjian tidak boleh membawa orang asing masuk. Bukannya meminta maaf, teman sekamar Mumu malah mencari gara-gara. Seseorang kemudian datang ke rumah itu. Saat Mumu membuka pintu, ternyata orang yang datang adalah ibu Mumu. Ia terlihat bahagia membawakan makanan untuk Mumu dan pacarnya. Namun suasana hatinya langsung berubah karena teman sekamar Mumu tidak menghormati dirinya. Suasana semakin memanas ketika ibu Mumu tahu anaknya sedang ditindas. Saat pertengkaran terjadi, tiba-tiba Jiang menelpon Mumu. Pria itu mau mengembalikan barang Mumu yang tertinggal. Namun karena terdengar suara keributan, Jiang langsung berlari ke rumah Mumu. Pria itu datang tepat waktu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pacar Mumu, lalu mengusir teman sekamar Mumu dan dua wanita lainnya. Jiang kemudian diajak ngobrol sama ibu Mumu. Mumu merasa malu karena ibunya sangat kampungan, seperti tidak pernah melihat pria tampan. Ibu Mumu terus memandangi Jiang sampai Mumu harus menyadarkannya. Namun Mumu malah semakin gelisah ketika ibunya mulai berbicara. Ibunya terus mengatakan hal-hal yang berlebihan sehingga Mumu dipermalukan. Mumu langsung heboh sendiri. Ia memotong ucapan ibunya dengan berkata, "Mah, pasti mama haus. Ayo minum dulu." Namun saat menuangkan air, ternyata airnya kosong. Akhirnya Jiang berkata, "Bibi pasti haus ya, biar aku ambilkan air." Saat Jiang pergi, ibu Mumu langsung memarahi anaknya itu. Ia berkata, "Lihatlah, dia lelaki yang sangat pengertian." Lalu saat Jiang kembali, ibu Mumu berkata lagi, "Seharusnya kamu mencari teman sekamar seperti Jiang, pasti akan aman." Mendengar perkataan ibunya itu, Mumu pun sudah tidak punya harga diri lagi di depan Jiang. Setelah ngobrol-ngobrol, Jiang melanjutkan pekerjaannya. Mumu kemudian membawakan segelas minuman. Wanita itu berkata,
Sudah semalam ini, tapi kamu masih kerja. Jiang menjawab, iya, masih ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Mumu kemudian berterima kasih. Kalau bukan karena pertolongan Jiang, pasti ia dan ibunya sudah ditindas oleh teman sekamar Mumu dan gengnya. Jiang kemudian menunjukkan hasil pekerjaannya. Tidak disangka, ternyata Mumu punya wawasan yang luas. Tanpa terasa, mereka mengobrol sepanjang malam. Jiang kemudian bertanya, bukankah kamu sedang mencari teman sekamar? Bagaimana jika kamu tinggal di rumahku saja? Mumu cukup terkejut mendengarnya, namun ia lumayan tertarik juga. Mumu berkata, sejak kapan kamu jadi baik hati? Bahkan sampai mau menyediakan tempat tinggal. Pasti tidak gratis kan? Namun Jiang membebaskan Mumu untuk membayar harga berapa saja. Dengan senang hati, Mumu menerima tawaran Jiang. Pada pagi harinya, Mumu baru bangun tidur dengan pakaian yang seksi. Ia sangat terkejut saat melihat Jiang ada di rumahnya. Mumu lupa semalam Jiang menginap. Wanita itu langsung berlari ke kamarnya. Sesudah berpakaian dengan rapi, Mumu keluar untuk menyapa Jiang. Entah kenapa wajahnya masih sangat canggung dan malu-malu kucing. Mereka kemudian sarapan. Jiang kemudian berkata, ini ada surat. Ternyata itu dari ibu Mumu. Saat surat itu dibacakan, tiba-tiba Jiang berhenti sebelum kalimatnya selesai. Mumu bertanya, kenapa berhenti membacanya? Siapa sangka isi surat itu adalah ocehan ibu Mumu yang akan mempermalukan Mumu jika diketahui oleh Jiang. Merasa penasaran, Mumu akhirnya mengambil surat itu dan membacanya. Benar saja, wanita itu yakin saat ini ia sudah tidak punya harga diri lagi. Ibunya benar-benar sudah mempermalukan dia. Mumu yang salah tingkah langsung buru-buru kabur. Jiang kemudian mengantar Mumu bekerja. Saat wanita itu turun dari mobil, ia tidak sadar kalau tasnya ketinggalan. Jiang akhirnya memberikan tas itu. Namun nasib sial terus menghampiri Mumu. Ternyata peristiwa tersebut disaksikan oleh teman kerja Mumu. Wanita itu senyum-senyum lalu memotret kegiatan Mumu dan Jiang. Ia yakin memang ada hubungan rahasia antara mereka berdua. Tidak berselang lama, gosip ini menyebar ke seluruh perusahaan. Saat Mumu masuk ke kantornya, ia kebingungan ada apa dengan teman-temannya ini. Kok mereka bertingkah sangat aneh ya? Akhirnya, ketua tim yang suka ikut campur urusan orang lain memberitahu Mumu apa yang terjadi. Kami sudah tahu semuanya. Jangan ditutupi lagi hubunganmu dengan Jiang. Mendengar itu, Mumu benar-benar tidak habis pikir. Saat di rumah, Mumu beres-beres pakaian sambil menelpon temannya. Ia berkata kalau dirinya sudah difitnah berpacaran dengan Jiang. Setelah semua pakaian dikemas, esok harinya Mumu mendatangi rumah Jiang. Ia menaruh barang-barangnya di sana. Mumu berkata, aku hanya membawa sedikit barang. Aku juga tidak menyentuh barang-barangmu. Setelah Mumu merapikan semua barangnya, ia akhirnya bisa istirahat dengan nyaman. Wanita itu terlihat senang menyewa tempat tinggal bersama Jiang. Sekarang mereka adalah teman satu rumah. Mumu melihat kucing Jiang yang lucu lalu berkata, hai sayang, aku suka gadis kecil. Namun Jiang berkata, ini kucing jantan. Mumu pun terlihat seperti orang bodoh. Kucing peliharaan Jiang bernama Rubik. Ternyata ada makna di balik nama tersebut. Mumu akhirnya bertanya, kenapa diberi nama Rubik? Jiang menjelaskan kalau nama itu terinspirasi dari salah satu arsitek di Amerika. Arsitek itu membuat rumah untuk kucing-kucing liar dan dikenal sebagai Rubik kucing. Namun setelah mendengar penjelasan Jiang, Mumu tidak terlalu mempedulikannya. Ia malah mengomentari hal yang tidak penting. Mumu berkata, dulu kamu kalau bicara tidak bisa baik-baik, sekarang lumayan sedikit lebih baik. Oh iya, berhubung kucing ini tidak punya ayah dan ibu, bagaimana kalau kamu jadi ayahnya dan aku jadi ibunya? Namun Mumu langsung menyadari ucapannya itu salah dan memalukan. Ia meralat perkataannya. Maksud aku, kamu jadi papa, sedangkan aku jadi kakak cantik. Pada hari berikutnya, Mumu pergi ke supermarket bersama sahabatnya. Wanita itu berkata, semenjak Jiang ada di sekitarku, ibuku sudah tidak pernah rewel lagi masalah jodoh. Sahabat Mumu ikut senang mendengarnya. Akhirnya kamu bebas merdeka juga ya, ucap sahabat Mumu. Tidak disangka ternyata Jiang juga sedang belanja bersama sahabatnya. Sahabat Jiang bertanya, hei, jika kamu menyewa tempat tinggal bersama seorang wanita, bagaimana aku bisa pergi ke tempatmu lagi?
Jiang menjawab, kamu bawa saja sahabat Mumu dan pacari sekalian. Sahabat Jiang merasa dirinya sudah direndahkan. Ia meledek Jiang, jadi apa sebutanmu untuk Mumu? Apakah istriku atau sayangku? Jiang tidak menjawab dan langsung pergi saja. Saat akan membayar belanjaan, mereka semua saling bertemu. Jiang akhirnya bersikap dermawan, lalu berkata pada kasir, bayar belanjaan ini dan juga yang di belakang ya. Setelah itu mereka pun pulang. Saat Mumu mengecek barang belanjaan, ia mendengar bel pintu berbunyi. Ternyata itu adalah pengelola tempat tinggal Jiang. Pria itu bertanya, kamu ini siapanya Jiang? Mumu pun bingung menjawabnya. Tiba-tiba Jiang muncul membuat Mumu baper. Jiang berkata, ini adalah pacarku. Mumu akhirnya ikut bersandiwara. Ya betul, kami baru saja pacaran, jadi belum terbiasa. Siapa sangka Jiang membalas lagi. Tidak apa-apa, nanti kamu akan terbiasa kok. Beberapa saat kemudian, Jiang memberitahu kalau Mumu sudah dimasukkan ke grup tetangga apartemen. Akhirnya Mumu berinisiatif menyapa orang-orang di grup itu. Namun ia jadi bad mood karena semua orang mengira ia adalah istri Jiang. Tapi setelah membaca terus pesan grupnya, Mumu malah senang dipanggil istri Jiang. Jiang penasaran kenapa Mumu senyum-senyum sendiri. Ia bertanya, kamu masih membaca pesan grup itu? Mumu menjawab, iya, mereka sedang memuji ketampanan suamiku. Seketika Mumu pun tersadar, astaga, apa yang baru saja kuucapkan. Wanita itu sangat malu. Ia pura-pura tertawa lalu kabur. Sayangnya Jiang menghentikan Mumu. Pria itu berkata kalau teman-temannya akan segera datang. Ia meminta Mumu untuk berpura-pura jadi pacarnya. Sekarang Mumu benar-benar seperti orang bodoh. Saat menunggu teman-teman Jiang datang, Mumu terus mondar-mandir. Ia sangat gelisah dan gugup. Mumu akhirnya bertanya, bagaimana jika kita latihan dulu? Aku harus memanggilmu apa nanti ya? Kekasihku, cintaku, atau sayangku? Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Sayang sekali teman-teman Jiang sudah keburu datang. Jiang kemudian membuka pintu rumahnya. Ia langsung memperkenalkan Mumu sebagai pacarnya. Entah bagaimana dari semua nama panggilan untuk Jiang, Mumu salah ucap lagi dan malah memanggil Jiang suami. Wanita itu langsung menggigit bibirnya. Di sisi lain, semua orang yang mendengar pun terkejut. Mereka berkata, ya ampun, betul-betul mesra ya. Jiang kemudian mempersilahkan mereka duduk. Ia berkata, aku akan masak dulu. Teman-temannya tiba-tiba menjawab, ya pergilah suamiku. Mendengar itu membuat Mumu sangat malu. Ia langsung melarikan diri. Teman-teman Jiang sangat senang bisa mengerjai Mumu. Setelah makanan disiapkan, mereka pun mulai makan bersama. Mumu masih merasa malu-malu. Seorang dari antara mereka bertanya pada Mumu, bagaimana kamu bisa berpacaran dengan Jiang? Mumu berkata, itu karena desakan ibuku. Ia keceplosan lalu meralat ucapannya. Maksudku, tentu saja seorang ibu berperan penting untuk menjalin hubungan. Kemudian pertanyaan berikutnya, lalu apa yang kamu suka dari Jiang? Mumu bingung harus menjawab apa. Namun saat melihat masakan Jiang, ia berkata, aku menyukai Jiang karena pandai memasak. Selanjutnya, pertanyaan dilontarkan pada Jiang. Kalau kamu bagaimana? Apa yang kamu suka dari Mumu? Jiang menjawab, aku suka dia karena makannya banyak. Mumu pun langsung tersedak. Setelah beberapa saat, teman-teman Jiang akhirnya pulang. Mumu langsung curhat pada sahabatnya. Sahabat Mumu kemudian mengajak untuk liburan. Ia berkata, sepertinya menyenangkan jika membawa dua pria tampan. Sementara itu, Jiang melihat Mumu digigit nyamuk dan segera memberinya obat nyamuk. Saat itulah, Mumu memberitahu Jiang bahwa ia berencana pergi berlibur bersama sahabatnya. Mendengar itu, Jiang setuju untuk ikut. Tetapi Mumu berkata bahwa mereka membutuhkan satu pria lagi untuk melengkapi perjalanan. Jiang kemudian berkata, aku akan mengurusnya. Ketika hari keberangkatan liburan tiba, Jiang muncul dengan membawa seorang pria yang ternyata adalah sahabatnya sendiri. Namun situasi menjadi canggung ketika sahabat Jiang dan sahabat Mumu saling bertatap muka. Rupanya mereka sudah saling mengenal sebelumnya, tetapi tidak memiliki hubungan yang baik. Sahabat Mumu langsung melontarkan komentar pedas. Kalau aku tahu lelaki yang dimaksud adalah kamu, aku lebih baik pergi sendiri saja.
Mendengar itu, sahabat Jiang langsung kebakaran jenggot. Ia merasa terhina dan mulai membalas dengan ucapan yang tidak kalah pedas. Liburan yang diharapkan membawa kebahagiaan justru dimulai dengan situasi memanas. Perjalanan pun dimulai, meski suasana di antara sahabat Mumu dan sahabat Jiang masih terasa tegang. Di tengah perjalanan, sahabat Mumu tiba-tiba mengeluarkan jeruk dan menyodorkannya kepada sahabat Jiang. Ia melakukan itu dengan senyum yang tampak ramah. Melihat sikap yang baik itu, sahabat Jiang sempat berpikir bahwa ini adalah upaya untuk berdamai. Tanpa ragu, ia menerima jeruk tersebut dan segera menggigitnya. Namun saat jeruk itu mengenai lidahnya, ternyata jeruk itu sangat asam. Sahabat Mumu yang menyaksikan reaksinya langsung tertawa puas. Wanita itu begitu licik, ia malah berkata, "Memang dasar kamu saja yang bodoh." Di sisi lain, sahabat Jiang hanya bisa menahan kekesalannya. Sedangkan Mumu dan Jiang berusaha menahan tawa. Suasana mulai mencair sedikit demi sedikit. Sahabat Jiang yang masih kesal karena kejadian jeruk asam, tiba-tiba mendapat ide. Ia berkata, "Hei Mumu, kenapa kamu tidak memberi permen ini untuk Jiang? Dia pasti mengantuk." Mumu yang awalnya ragu akhirnya mengalah. Ia mengambil permen itu lalu menyodorkannya kepada Jiang. Sahabat Jiang langsung menggoda mereka. "Mesranya kalian berdua. Bagaimana, apakah permennya manis?" Sahabat Mumu berkata, "Yang manis bukan permennya, tapi Mumunya." Mendengar itu, Mumu langsung tersipu malu, sedangkan Jiang hanya tersenyum tipis. Tidak berselang lama, sahabat Mumu mulai menunjukkan sifat isengnya lagi. Dengan penuh percaya diri, ia mulai bernyanyi keras-keras, meskipun suaranya jauh dari kata merdu. Nada yang fals dan irama yang berantakan membuat semua orang terganggu, terutama sahabat Jiang yang menjadi target utama. Sahabat Jiang mencoba mengabaikan dan memutuskan untuk memejamkan mata. Ia berharap bisa tertidur saja. Namun sahabat Mumu tidak membiarkan hal itu terjadi. Ia memukul-mukul dan memastikan pria itu tetap terjaga. Mumu tak bisa menahan tawa. Ia sangat menikmati aksi nakal sahabatnya. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di hotel. Namun situasi menjadi rumit ketika mereka menyadari bahwa hanya ada 2 kamar yang tersedia. Sahabat Jiang dengan sikap bijak memutuskan untuk tidak mengganggu Jiang dan Mumu, sehingga ia menawarkan diri untuk sekamar dengan sahabat Mumu. Namun sahabat Mumu langsung menolak mentah-mentah. Wanita itu berkata, "Jangan mimpi, aku tidak mau satu kamar denganmu. Dasar pria hidung belang." Di sisi lain, Mumu juga merasa canggung jika harus berbagi kamar dengan Jiang, mengingat mereka cuma pura-pura pacaran. Jiang akhirnya mengambil inisiatif. "Baiklah, biar sahabatku sekamar denganku saja. Ini bukan masalah besar." Keputusan itu akhirnya diterima semua orang. Mumu merasa lega karena tidak perlu berada dalam situasi yang lebih canggung. Keesokan harinya, mereka mengikuti sebuah perlombaan yang diadakan di tempat wisata. Saat wasit bertanya kepada setiap peserta apa yang mereka persiapkan untuk datang ke lomba tersebut, sahabat Mumu dengan penuh percaya diri menjawab, "Saya siap menang." Namun sahabat Jiang berkata, "Lebih tepatnya kau bersiap untuk malu." Mendengar itu membuat sahabat Mumu sangat marah. Di sisi lain, Mumu tampak gelisah. Wanita itu berkata kepada Jiang, "Aku sebenarnya tidak pandai dalam lomba ini." Jiang menjawab, "Kalau begitu berlindung saja di belakangku." Sikap percaya diri Jiang membuat Mumu merasa aman di dekatnya. Perlombaan akhirnya dimulai. Jiang dan Mumu bertanding lebih dulu. Sebelum pertandingan dimulai, sahabat Jiang terlihat santai dan mulai melontarkan komentar meremehkan Jiang. "Apakah pria itu bisa menang?" katanya dengan nada mengejek. Komentar itu membuat sahabat Mumu jengkel. Ia berkata, "Bukankah itu sahabatmu sendiri? Bisakah kau bicara yang baik?" Beberapa saat kemudian, pertandingan pun dimulai. Jiang dan Mumu menghadapi tantangan yang mengharuskan kerjasama dan keberanian. Sepanjang pertandingan, Jiang terus melindungi Mumu. Pria itu memastikan Mumu tidak terluka. Di sisi lain, Mumu yang awalnya ragu-ragu dan terlihat takut, perlahan mulai mendapat keberanian. Kerjasama mereka yang semakin solid membuat keduanya tampil sebagai pasangan yang kuat. Mereka akhirnya berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan itu membuat Mumu tersenyum bahagia. Berikutnya adalah giliran sahabat Mumu dan sahabat Jiang. Sebelum pertandingan dimulai, mereka tampak sangat percaya diri. Dengan pemanasan yang penuh semangat,
mereka berhasil menarik perhatian penonton, seolah-olah siap memberikan penampilan terbaik. Namun begitu perlombaan dimulai, suasana berubah drastis. Bukannya bekerja sama, keduanya justru tidak kompak dan ingin menang sendiri. Alih-alih mendukung, mereka malah mengorbankan satu sama lain. Aksi egois mereka membuat pertandingan jadi berantakan. Penonton yang awalnya terkesan akhirnya kecewa melihat kekacauan ini. Sikap tidak kompak itu membawa mereka pada kekalahan. Wajah mereka berdua sangat suram. Jiang pun berkata, "Sepertinya mereka lebih cocok jadi rival daripada jadi tim ya." Permainan selanjutnya adalah tantangan yang lebih menegangkan, yaitu memindahkan tisu menggunakan gigi. Saat mendengar peraturan itu, Jiang tampak ragu-ragu. Sementara Mumu terlihat sangat tegang. Wajahnya sangat gugup. Mereka saling bertatapan, meski merasa canggung, tetapi mereka memutuskan untuk mencoba demi memenangkan permainan. Dengan sangat hati-hati, Jiang dan Mumu akhirnya berhasil menyelesaikan tantangan tersebut tanpa menjatuhkan tisu. Penonton bersorak melihat keberhasilan mereka, sementara kedua sahabat mereka hanya bisa senyum-senyum sendiri dari pinggir arena, diam-diam membayangkan suatu hari nanti menemukan pasangan yang romantis juga. Mumu merasa sangat senang karena berhasil menang lagi. Ia tanpa sadar menggandeng tangan Jiang, lalu mengajaknya foto bersama. Jiang tersenyum melihat Mumu yang terus tertawa gembira. Secara perlahan hubungan mereka berdua semakin dekat. Saat malam hari, suasana di kamar hotel terasa santai. Sahabat Mumu yang penasaran sejak siang tadi, akhirnya membuka obrolan. Ia bertanya, "Aku lihat kamu dan Jiang sangat dekat belakangan ini. Jadi mana yang lebih menarik menurutmu? Jiang saat sekolah atau Jiang yang sekarang?" Mumu cukup terkejut dengan pertanyaan itu. Ia berkata, "Aku tidak tahu, itu pertanyaan aneh." Namun sahabatnya tidak menyerah. "Ayolah katakan saja kepadaku." Tapi karena Mumu tidak mau menjawab, sahabatnya mulai ngambek. Mumu akhirnya luluh. Wanita itu berkata, "Mungkin yang sekarang lebih menarik. Dia lebih dewasa dan perhatian." Namun saat Mumu menoleh untuk melihat reaksi sahabatnya, ia malah mendapati wanita itu sudah tertidur lelap. Mumu menghela nafas sambil berkata, "Ya ampun, cepat sekali tidurnya." Mumu kemudian keluar dari kamar hotel. Kebetulan Jiang juga sedang berada di luar. Saat mereka bertemu, Mumu bertanya, "Kenapa kamu keluar?" Jiang menjawab, "Aku tidak bisa tidur. Kalau kamu?" Mumu berkata dirinya sedang lapar. Mendengar itu, Jiang menawarkan diri untuk menemaninya. Mereka membeli makanan untuk mengganjal perut. Sepanjang perjalanan, Jiang terus memperhatikan Mumu. Ia sangat peduli saat melihat Mumu butuh air minum. Sambil menikmati makanan, mereka mulai berbincang. Awalnya hanya obrolan ringan, namun perlahan berubah menjadi nostalgia. Mereka teringat masa-masa saat di sekolah. Tawa dan haru menghiasi malam itu saat keduanya membongkar rahasia kecil masing-masing di masa lalu. Tanpa disadari, obrolan tersebut berlangsung hingga larut malam. Perasaan keduanya pun semakin jelas. Esok paginya, Mumu duduk bersama sahabatnya di restoran hotel untuk sarapan. Sahabat Mumu bertanya, "Jiang kemana? Kenapa dia nggak sarapan bareng?" Mumu menjawab, "Kita makan duluan saja ya." Saat mereka sedang menunggu, tiba-tiba dua pria tadi kenal menghampiri meja mereka. Tanpa permisi, salah satu dari antara mereka langsung duduk dan mulai menggoda Mumu. Dengan nada sombong, pria itu berkata, "Cantik sekali kamu, bisakah aku meminta kontakmu?" Mumu merasa tidak nyaman, tetapi sebelum ia sempat menanggapi, pria itu melanjutkan dengan meremehkan Jiang. "Pacarmu itu, apa yang dia punya? Aku yakin dia nggak bisa melindungi kamu." Tidak berselang lama, Jiang akhirnya datang. Melihat situasi di depan matanya, wajah Jiang langsung memerah. Tanpa banyak bicara, Jiang berdiri di depan pria tersebut sambil menatap dengan tajam. "Kau sudah cukup mengganggu. Minta maaflah dan pergi dari sini." Namun pria itu mengabaikan perkataan Jiang. Akhirnya Jiang memberikan pelajaran untuk membalas sikapnya yang kurang ajar. Pria itu langsung meminta maaf dan pergi dengan ketakutan. Sahabat Mumu kemudian berkata, orang itu pantas menerimanya. Setelah sarapan, mereka memutuskan pergi ke pantai untuk menikmati udara segar. Mereka masih tersinggung dengan insiden dua pria tadi. Sahabat Mumu berkata, "Untung Jiang cepat datang. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi." Mumu hanya mengangguk lalu mengeluarkan kata-kata bijaksana.
Sahabat Jiang kemudian menoleh pada Mumu. Pria itu mulai menggoda Mumu dengan berkata, "Hei Mumu, aku perhatikan belakangan ini gaya bicaramu lama-lama mirip Jiang ya. Jangan-jangan kamu terlalu sering menghabiskan waktu dengannya." Mendengar itu, Mumu pun langsung salah tingkah. Wajahnya memerah. Ia mencoba mengelak. "Ah, mana mungkin." Di sisi lain, Jiang hanya tersenyum kecil, pura-pura tidak mendengar percakapan itu. Sahabat Mumu tiba-tiba mengeluh. Dengan nada manja ia berkata, "Sebentar lagi kita pulang kan? Aduh, aku malas bekerja. Coba rasakan, bukankah tubuhku demam?" Namun Mumu berkata, "Kamu baik-baik saja kok. Aku nggak merasakan apa-apa." Sahabatnya pun langsung cemberut. "Dasar nggak pengertian." Mumu langsung tertawa. Mereka menghabiskan waktu seharian di pantai, menikmati ombak dan hangatnya sinar matahari. Mumu, Jiang, dan kedua sahabatnya mulai berbagi cerita tentang masa lalu, mengenang momen-momen yang telah lama berlalu. Suasana semakin santai, namun perlahan berubah menjadi serius ketika mereka berbicara tentang sebuah penyesalan. Mumu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kita semua punya penyesalan, tapi aku rasa itu bagian dari perjalanan kita. Kalau tidak ada penyesalan, mungkin kita tidak akan jadi seperti sekarang." Sahabat Mumu menambahkan, "Iya, benar. Tapi aku tetap berharap jika bisa kembali ke masa lalu, aku akan tetap membawa pakaian renangku saat liburan meski tidak bisa berenang." Angin laut berhembus seolah membawa pergi semua rasa penyesalan di hati mereka. Meski cerita-cerita mereka dipenuhi kenangan yang pahit, namun sore itu terasa begitu hangat. Di bawah langit yang perlahan berubah warna, mereka menyadari bahwa masa lalu memang tak bisa diubah. Namun mereka masih punya waktu untuk memperbaiki masa depan. Saat dalam perjalanan pulang, Jiang melihat Mumu yang duduk di sampingnya. Wanita itu sangat lelah sampai tertidur pulas. Namun pemandangan tak terduga ada di kursi belakang. Dua orang yang biasanya tidak pernah akur, kini tertidur dengan posisi yang sangat romantis. Sahabat Jiang tampak bersandar pada sahabat Mumu dan juga sebaliknya. Pemandangan itu membuat siapapun yang melihatnya pasti merasa iri. Setibanya di rumah, Mumu langsung menghempaskan dirinya ke sofa. Wanita itu tampak lemas dan tidak bertenaga. Mumu berkata, "Aku benar-benar capek, rasanya seperti kehilangan setengah nyawa. Pokoknya aku mau tidur 2 hari penuh." Jiang tiba-tiba mengingatkan, "Mau tidur 2 hari, jangan lupa besok sudah masuk kerja ya." Mendengar itu membuat Mumu seperti mau pingsan. Saat tengah malam, Mumu mengigau lalu berjalan ke arah kamar Jiang. Ia tidak sadar kalau Jiang sedang tidur menyamping. Wajah mereka akhirnya berhadapan. Mumu sangat terkejut ketika matanya terbuka. Wanita itu buru-buru keluar kamar lagi. Esok harinya, Mumu menelpon sahabatnya. Ia bercerita kalau semalam bermimpi ada pria gagah perkasa, pintar, dan berhati lembut, pokoknya sempurna. Padahal itu semua cuma modus Mumu saja. Ia sebenarnya sedang membicarakan Jiang. Namun sahabat Mumu yang pintar tidak terkecoh. Wanita itu berkata, "Hei, bukankah yang kamu sebutkan itu ada pada Jiang semua?" Seketika Mumu pun jadi malu sendiri. Saat mau mengelak, tiba-tiba Jiang muncul membuatnya terkejut. Wanita itu tertangkap basah, ia pun kehilangan harga dirinya. Mumu terus mengejar Jiang supaya tidak salah paham. Namun situasinya tambah berantakan ketika mereka turun dari lift. Beberapa kenalan makin salah paham saat melihat mereka sedang berduaan. Mau tidak mau, Mumu harus berakting sebagai kekasih Jiang. Ia pura-pura tertawa seperti orang bodoh. Jiang yang melihatnya sangat puas ketika Mumu menahan rasa malu. Mumu kemudian bicara pada orang-orang untuk semangat bekerja. Namun sambil bicara, ia juga sambil meraba-raba di mana tombol liftnya ya. Mumu ingin segera melarikan diri. Wanita itu berharap bisa menghilang dari dunia sebentar saja. Saat lift terbuka, Jiang dengan sengaja memanggil Mumu lagi. Ia mau membuat Mumu malu sebelum berhasil kabur. Wanita itu akhirnya pergi dengan wajah penuh tekanan. Pada hari-hari selanjutnya, perasaan cinta antara Mumu dan Jiang semakin berkembang. Mumu biasanya bersikap sangat baik pada Jiang, tapi kalau lagi ada maunya aja. Namun Jiang yang sudah paham tidak mudah diperdaya. Saat hubungan mereka semakin dekat, tiba-tiba badai besar muncul menerpa mereka. Mumu mendapat perintah ketua tim untuk menghadirkan seorang ilustrator. Tidak disangka, tugas tersebut mempertemukan dia dengan seorang pria bernama Jiang.
Ternyata pria itu adalah orang yang dulu pernah ditolong Mumu. Ia tidak pernah melupakan Mumu sampai saat ini. Sebelum bekerja sama dengan Jiang, Mumu diolok-olok seorang rekan barunya yang selalu iri. Wanita itu selalu menyudutkan Mumu untuk mencari perhatian ketua tim. Namun ketua tim yang baik tidak pernah menyudutkan Mumu sama sekali. Bahkan semua rekan yang lain ikut membela Mumu. Saat Mumu menghubungi Jiang, ia diminta untuk menemuinya di sebuah galeri seni. Mumu terlihat kagum dengan semua lukisan yang terpajang. Di sisi lain, Jiang melihat dari jauh betapa cantik dan mempesonanya wajah Mumu. Ia kemudian memanggil Mumu. Saat mendengar seseorang memanggilnya, Mumu bingung dan bertanya-tanya, siapa pria tampan rupawan ini? Kenapa dia bisa mengenalku? Akhirnya Jiang berkata, bukankah kita ada janji temu hari ini? Mumu pun terkejut, ia mengira ilustrator yang akan ditemui seorang wanita. Mumu merasa malu dan canggung. Ia kemudian menyerahkan proposal kerjasamanya, tapi Jiang berkata, tidak perlu dibaca lagi. Aku percaya padamu. Mumu langsung terdiam sejenak. Ia heran kenapa pria tampan ini begitu baik. Ia sangat senang lalu mengulurkan tangannya untuk salaman sebagai tanda kesepakatan. Esok harinya, Mumu kembali dirundung oleh rekan barunya. Namun saat Mumu mengatakan dirinya berhasil mengundang Jiang, wanita itu sangat terkejut. Semua orang tahu Jiang adalah ilustrator kelas atas yang sulit diajak kerjasama apalagi tampil di publik. Mumu merasa puas bisa membalas kelakuan rekannya yang jahat. Saat malam hari, Mumu kembali bertemu dengan Jiang. Mereka makan malam sambil membahas pekerjaan. Namun Jiang tidak sengaja membahas masa lalu. Ia berkata, dulu kamulah yang selalu memberiku semangat. Aku selalu menunggu pesanmu setiap hari. Mendengar itu, Mumu kebingungan sampai tidak bisa berkata-kata. Melihat respon Mumu, Jiang pun langsung mengalihkan pembicaraan. Tidak disangka seseorang melihat Mumu lalu memberitahukannya pada Jiang. Setelah makan malam selesai, Mumu dijemput oleh Jiang. Ia kemudian bercerita banyak tentang Jiang. Mumu berkata, kamu tahu tidak, pria tadi adalah ilustrator yang akan bekerja sama dengan perusahaan. Awalnya aku kira dia seorang perempuan, ternyata laki-laki. Mumu bahkan tidak sadar memuji Jiang yang memiliki wajah sangat tampan. Setelah mendengar semua itu, Jiang terlihat cemburu, apalagi ketika tahu Mumu adalah orang yang dulu pernah menolong Jiang. Di sisi lain, hubungan sahabat Mumu dan sahabat Jiang justru semakin dekat. Ternyata sahabat Mumu justru lebih parah, bahkan urat malunya sudah putus. Keesokan harinya, Mumu menunjukkan kepada Jiang gambaran yang diharapkan perusahaan terkait kerjasama mereka. Setelah cukup lama mengobrol, Jiang mengajak Mumu makan bersama. Kebetulan di tempat itu, Jiang dan rombongannya sedang ada di sana. Jiang yang merasa cemburu langsung memanggil Mumu. Mumu pun berkata, kebetulan sekali. Aku perkenalkan, ini direktur perusahaan dan ini ilustrator. Mereka semua lalu saling berkenalan. Saat sedang asik mengobrol, Mumu menerima panggilan telepon dan pergi menjauh. Tiba-tiba Jiang membuat Jiang patah hati dengan membahas masalah pacar. Sementara rombongannya kompak menunjuk-nunjuk ke arah Mumu. Melihat Jiang patah hati membuat Jiang merasa puas dan bahagia. Beberapa hari kemudian diadakanlah pameran terkait karya lukisan Jiang. Di sana Jiang menceritakan makna lukisan yang dibuatnya. Ia berkata kalau sejak lahir hidupnya tidak pernah bahagia. Namun pada saat titik terendah, ia menemukan seseorang yang memberikan warna baru. Oleh karena itu, Jiang menamai lukisannya Musim Semi. Dalam lukisan itu terpampang gambar seorang wanita memakai payung. Semua orang merasa kagum, namun Mumu sadar wanita yang dimaksud adalah dirinya. Mumu salah tingkah dan bingung menghadapi Jiang. Sementara itu, Jiang semakin terbakar api cemburu. Setelah pameran selesai, Jiang mengajak Mumu makan bersama. Kali ini Mumu menerima ajakannya sambil tertawa bahagia. Namun lagi-lagi, Jiang tidak membiarkan mereka berduaan. Pria itu berkata, aku akan traktir seluruh karyawan. Jadi ayo kita makan bersama. Jiang tampak kecewa karena rencananya gagal. Ditambah lagi saat acara makan-makan, Jiang dan Mumu terlihat manis. Mereka berdua keluar sebentar karena ibu Mumu tiba-tiba menelpon. Para karyawan mulai membicarakan hubungan asmara Jiang dan Mumu. Jiang yang mendengarnya merasa obrolan itu tidak berguna. Ia pun pergi dari sana. Tidak disangka, Jiang justru mendengar perkataan Mumu kalau akting Jiang semakin hebat di depan ibunya. Menyadari hubungan Mumu dan Jiang ternyata pura-pura,
Harapan baru seolah muncul di hati Jiang. Pria itu kemudian berbicara empat mata dengan Jiang. Awalnya Jiang terlihat percaya diri, namun setelah Jiang mengatakan dirinya tahu kalau Mumu hanya seorang pacar palsu, Jiang mulai gelisah. Setibanya di rumah, Mumu terlihat sangat letih. Ia kemudian bertanya, "Tadi kamu bicara apa dengan Jiang?" Jiang menjawab, "Tidak ada apa-apa." Namun wajah Jiang terlihat sangat khawatir. Pada hari berikutnya, Mumu mendengar beberapa karyawan membicarakan kedatangan mantan pacar Jiang. Wajah Mumu terlihat sedih, namun saat karyawan-karyawan itu keluar, Mumu langsung pura-pura tersenyum. Tidak disangka, rekan kerjanya yang jahat ternyata ada di situ juga. Wanita itu berkata, "Kalau aku jadi kamu, pasti aku sudah kehilangan semangat. Aku mungkin akan secepatnya pulang untuk melihat apakah pacarku masih ada atau bersama wanita lain." Rekan kerja Mumu sengaja membuat Mumu semakin terpuruk. Setibanya di rumah, Mumu merasa hatinya tidak tenang. Ia terus kepikiran perkataan rekannya tadi. Mumu bahkan seperti orang stres dan mulai bicara dengan kucingnya. Namun kucing itu seolah tidak peduli dengan urusan sang majikan. Yang ia tahu hanya makan dan tidur dengan nyaman saja. Saat melihat tidak ada yang peduli, bahkan kucingnya juga tidak peduli, Mumu pun sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jiang akhirnya pulang. Awalnya Mumu mau bertanya masalah mantan pacar Jiang, namun tiba-tiba HP-nya berdering. Siapa sangka yang menelpon adalah mantan pacar Jiang. Wanita itu mendapat nomor Mumu dari sahabat Jiang. Ia mau berbicara dengan Jiang sehingga meminta Mumu memberikan HP-nya. Saat Jiang mulai berbicara, Mumu sangat penasaran lalu mendekatkan telinganya untuk menguping. Namun Jiang seperti ada urusan mendesak sehingga pergi menemui mantan pacarnya. Melihat Jiang yang begitu peduli pada sang mantan, membuat Mumu sangat sedih. Esok harinya, Mumu yang baru bangun tidur langsung mencari Jiang. Ia melihat ke seluruh ruangan namun tidak menemukan Jiang. Ternyata pria itu tidak pulang semalaman. Perasaan Mumu semakin terluka. Karena perasaan kecewa, Mumu menjadi semakin dekat dengan Jiang. Demikian juga Jiang dengan mantan pacarnya. Namun setiap kali mereka melihat satu sama lain, wajah mereka tidak bisa berbohong kalau hati mereka terluka. Sekarang setiap kali mengobrol, suasananya berubah jadi canggung. Saat Mumu merasa sedih, hanya sahabatnya yang selalu menjadi sandaran. Ia selalu ada dan setia menemani Mumu. Setelah bergumul cukup hebat dengan perasaannya, Mumu memutuskan untuk bicara serius dengan Jiang. Di tengah-tengah sunyinya malam, mereka berjalan-jalan keluar. Mumu kemudian berkata, "Apakah kamu masih ingat perjanjian kita di awal mengenai mengakhiri hubungan?" Baru mendengar satu kalimat itu saja sudah membuat Jiang gemetaran. Mumu akhirnya melanjutkan, "Aku merasa ini sudah saatnya. Ada orang lain yang aku suka." Setelah mendengar sampai akhir, Jiang benar-benar tidak berdaya. Dengan wajah lemas ia berkata, "Kalau keputusan kamu memang sudah bulat, aku hanya bisa menghormatinya." Setelah beberapa saat, percakapan itu pun selesai. Dengan demikian, keduanya berpisah dan merelakan satu sama lain. Esok harinya, Mumu mengemas seluruh barangnya. Ia mengusap kucing Jiang, seolah merasa tidak rela pergi. Ia kemudian tersenyum untuk terakhir kali, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah berpisah dengan Jiang, Mumu diajak keluar oleh Jiang. Pria itu merasa ini waktu yang tepat untuk mendekati Mumu. Mereka akhirnya pergi ke bioskop. Di sana, Jiang sudah menyiapkan rencana untuk mengungkapkan perasaan. Namun sebelum itu terjadi, Mumu berkata, "Aku tidak bisa membayangkan bisa menonton bersama idolaku. Rasanya seperti teman." Saat Jiang mendengar dirinya dianggap teman, hatinya langsung hancur berkeping-keping. Suasananya pun berubah menjadi gelap, seperti gelapnya hati Jiang sekarang. Sementara itu, Jiang yang dulunya selalu sendiri, akhirnya mulai merasa kesepian setelah Mumu meninggalkannya. Kucing yang biasa dirawat Mumu menatap ke arah Jiang, seolah peduli pada sang majikan. Jiang pun membalas dengan tersenyum, meski hatinya sedang teriris. Setelah beberapa waktu berlalu, ibu Mumu tahu kalau Mumu sudah putus dengan Jiang. Ia kemudian menyuruh Mumu ikut kencan buta lagi. Siapa sangka orang yang akan ditemui Mumu ternyata adalah Jiang. Pria itu sangat merindukan Mumu sampai merekayasa kencan buta tersebut. Jiang menjelaskan semua kesalahpahaman di antara mereka, terutama masalah mantan pacarnya yang datang. Namun Mumu merasa dipermainkan.
Ia berkata, "Apakah kamu sedang mencari orang untuk pura-pura menikah lagi denganmu? Aku tidak punya banyak waktu untuk main-main. Aku harus segera menikah." Saat Mumu mau pergi, Jiang menahannya lalu berkata, "Aku tidak main-main. Ayo kita menikah." Suasana langsung hening. Mumu hanya terdiam. Keesokan harinya, Mumu berdandan cantik, demikian juga dengan Jiang. Ternyata mereka sepakat untuk benar-benar menikah. Hari ini mereka berdandan rapi dan melakukan foto untuk pembuatan akte nikah. Setelah menikah, Mumu kembali ke rumah Jiang. Namun suasananya berubah dari sebelumnya. Sekarang Mumu mulai membayangkan yang aneh-aneh. Ia takut diapa-apain sama Jiang. Jiang berkata, "Kalau kamu belum terbiasa, kita bisa belajar dulu." Mumu sangat terkejut mendengarnya. Jiang kemudian mengajak Mumu menonton video. Mumu mengira video yang dimaksud adalah video orang dewasa. Ia berkata, "Aku tidak pernah nonton video seperti ini dengan orang lain. Kamu sangat terang-terangan." Namun karena takut disalahpahami, ia berkata lagi, "Maksudku, aku sama sekali tidak pernah menonton video seperti ini, baik sendiri atau dengan orang lain." Saat melihat videonya, ternyata itu bukan video yang aneh-aneh. Mumu sangat malu lalu buru-buru kabur. Ia beralasan, "Sepertinya barang-barangku berantakan, aku harus segera merapikannya." Jiang tersenyum melihat Mumu seperti orang bodoh. Pada hari berikutnya, mereka berdua pergi ke tempat kerja bersama. Mumu melihat dasi Jiang kurang rapi lalu memperbaikinya. Namun karena posisi mereka bisa bikin salah paham, dua orang rekan kerja Mumu sengaja memotretnya, siapa tahu bisa jadi gosip hangat. Mereka menceritakan itu pada ketua tim, dan ternyata ketua tim juga senang mendengar gosip. Sekarang Jiang memiliki keluarga baru. Orang tua Mumu menyambut Jiang dengan hangat menjadi anggota baru keluarga. Mereka semua hidup dengan bahagia, dan setelah beberapa waktu berlalu, Mumu menunjukkan sebuah foto. Ternyata ia sedang hamil. Jiang langsung memeluk Mumu dengan erat. Ia berjanji akan menjaga Mumu seumur hidupnya. Setelah beberapa tahun, janin dalam foto itu sudah tumbuh menjadi anak yang lucu. Anak itu kemudian menunjukkan sebuah buku yang berisi foto-foto ayah dan ibunya. Di dalam setiap foto itu terdapat kenangan yang sangat berharga. Bahkan sampai saat ini, Jiang dan Mumu memperingati hari pernikahan mereka dengan mengambil sebuah foto. Cinta mereka abadi dalam setiap foto itu, menjadi sebuah kenangan yang akan selalu diingat. Demikianlah Mumu beserta Jiang dan anaknya menjalani hari-hari yang bahagia. Kisah cinta mereka sudah dimulai dan dengan itu drama ini pun selesai.